I wanna be a singer, tapi aku nggak kepikiran I wanna be a star. Kayak I wanna be celebrity, apa-apa. Kayak misalkan waktu itu aku lagi patah hati gitu, aku dengerin Adele. Adele juga gitu kalau patah hati gitu kan. Alasan adalah konsistensi sih. Apa yang dia katakan dia lakukan. That's it gitu. Dan kenapa susah banget sih bagi orang untuk melakukan itu konsistensi? Maksudnya Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Halo, di episode kali ini gue super excited karena gue ditemenin oleh smartphone terbaru dari Oppo, yaitu Oppo Reno 4F, Clearly Your Expression. Oppo Reno 4F ini cocok banget untuk anak muda dengan berbagai keunggulan seperti bodinya yang ultra tipis dan ringan, AI Color Portrait, Super AMOLED display, dan masih banyak fitur menarik lainnya. Terlebih lagi ada lagu special collaboration berjudul Clearly Your Expression dari Oppo yang dinyanyikan oleh Raisa, Ran, dan Baraswara. Dan selain seru-seruan, di episode kali ini juga spesial karena Oppo Indonesia dan Raisa akan mendonasikan total 25 juta rupiah untuk penanganan COVID-19 kepada pihak yang akan dipilih di akhir acara. Jadi yuk ketemu sama bintang tamu kita hari ini. Halo, bertemu lagi sama gue Putri Tanjung di Ngobrol Sore Semaunya. Hari ini kita kedatangan superwoman, musisi cantik, very special, Raisa. Hai. Thank you loh udah ngundang aku. Thank you loh, ini kita pertama kali bertemu. Finally. Raisa, how are you? How's the pandemic treating you? Good. Aku ya alhamdulillah one of the lucky few yang bisa banyak melihat positifnya juga dari pandemi ini kan. Udah 10 tahun terakhir gak pernah libur mungkin. Sekarang banyak spend time sama keluarga gitu. Ya sekarang kita semua aku rasa udah terbiasa juga ya dengan situasi ini. Dan udah bisa juga kayak udah bisa tahu juga apa yang harus kita lakukan kalau keluar rumah, udah ngerti safety protokol juga. Jadi ya kita istilahnya proceed with caution aja lah. Gitu. Dan banyak opportunity baru ya. Yes, bukan terpaksa sih, dipaksa untuk lebih kreatif. Iya betul. Benar. Kayak sebelum kita ngobrol-ngobrol, let's play a game. Langsung. Oke, baik. Oke, game-nya adalah tell the story. Oke. Jadi aku akan ngasih kamu beberapa foto, kamu ceritain di balik foto itu ceritanya apa sih? Oke, foto pertama. Kalau nggak inget gimana? Ingat sih harusnya. Oke, baik. Aku tapi inget kok. Kalau kamu nggak inget, aku inget. Oke, baik. Foto pertama. Ya ampun, itu Java Jazz ya 2008 deh kayaknya. Jadi kamu jadi backing vokal? Aku backing vokal. Jadi itu sama Ran. Iya. Tahun 2018 I was 17. Itu aku emang sebelum keluarin album, itu aku emang sering main sama anak-anak Ran. Dulu mereka tuh belum punya album juga. Jadi dulu kita suka manggung-manggung namanya A Cow Steak. Jadi A Cow Steak. Steak. Iya. Kayak wow. Ya ampun. Amazing wordplay. Tidak. Penyuka daging ya. Iya benar. Terus kita suka main di acara ulang tahun kayak gitu-gitu. Nah terus sampai akhirnya Ran keluar album. Udah gitu itu kayaknya first big gig mereka juga ya di Java Jazz. Terus aku diajakin buat ngebantuin jadi backing vokal. Seneng banget. Tapi ada cerita dodol banget pada saat itu. Jadi kan itu pertama kali aku dapet ID card yang serius kan. Kayak ID card Java Jazz tuh kayak ada barcode-nya. Terus kayak wah pokoknya satu ID card Java Jazz gitu loh. Terus habis itu yaudah aku kan submit fotonya gitu. Terus? Pokoknya foto yang terbagus menurut aku pada saat itu. Terus habis gitu pas kembali lagi tuh fotonya segini. Close up ya? Jadi bener-bener jidatnya gak kelihatan, dagunya gak kelihatan, kayak harapannya kan segini. Tidak segini. Terus aku nangis. Ya, kamu nangis beneran nangis. Ini kayak, ya ampun. Ini kan pertama aku. Aku nangis, kayak di dalam mobil tuh nangis gitu, kayak ya Allah sedih banget. Kamu udah berekspektasi kan? Ekspektasinya kayak ini akan gue pajang dan ini adalah hal terbaik selama ini. Ternyata segini ID card tersebut. Coba. Boleh. Terus kamu simpen nggak? Aku simpan, masih ada. Sampai sekarang? Masih ada, cuma nggak rencana dipajang, no. Tidak. Oke, next picture. Next, ya ampun, ini waktu kamu What a cover Wonderful World. Itu ya ampun, dunia YouTube zaman dulu nggak kayak sekarang ya, nggak se-advance sekarang, nggak seniat sekarang. Dan aku pun maksudnya
bukan seorang apa ya, musisi multi talenta yang kayak banyak anak-anak YouTube yang sekarang gitu. Jadi kayak pas-pasan aja pada saat itu. Dan juga nganggap YouTube tuh lebih apa ya, kalau sekarang tuh mungkin YouTube tuh kayak TikTok kali ya zaman dulu gitu, yang kayak kita impulse aja gitu, bukan sesuatu yang harus kita bikin production. Kalau sekarang bukan kan serius ya. bukan serius, kalau sekarang kan harus produksinya ini untuk up di YouTube. Kalau zaman dulu mungkin seperti selayaknya kamu upload Instastory, itulah thoughts yang tercipta di balik upload video YouTube. Itulah jadinya gitu. Dan juga apa ya, masih sering ngobrol-ngobrol sama teman ataupun ngobrol-ngobrol sama audiens yang nggak kenal kayak gitu, kayak request dong ini bagus itu bagus gitu. Jadi lucu sih pada masa itu. Nggak banyak pikiran ya waktu itu kayak tidak upload. ada beban. Kalau sekarang kan gimana ya? Ini kualitasnya gimana ya? Oke, next. Uno gemas. Gemas itu salah satu foto favoritku sepanjang hidup. Itu pas lagi lamaran di rumah, itu ibu dan ayahku. Terus apa ya, apalagi ya yang perlu diceritakan dari masa itu seru aja sih, kayak ya gimana ya, kita kan selama ini sering kayak ngeliat foto-foto wedding apa segala macam, tapi ternyata pas ada di dalam momen itu tuh kayak itu hanya momen sekelebat banget yang kejadiannya pun akan cuma insya Allah satu kali seumur hidup. Amin. Jadi harus sangat-sangat dinikmati sih. Tapi aku tipe yang jarang ngelihat foto-foto apa namanya, kenang-kenangan gitu. Karena aku apa ya, kenapa ya aku kalau ngelihat foto-foto memori gitu malah jadi sedih gitu loh. Kenapa? Kayak pengen kayak ya udah lewat gitu. Kayak wow. Itu yang kalau misalkan gue mau nikah gitu ya, emang salah satu yang gue pingin banget bagus adalah fotografinya. Maksudnya harus bagus karena kan tuh dikenang cuma itu doang, satu-satunya memori yang akan kita bisa lihat terus gitu. Raisa waktu di momen ini sebenarnya apa sih yang membuat Raisa Hamish is the one? Apa ya? Aku sering ditanya ini terus nggak tahu juga sih sebenarnya jawabannya apa. Tapi kalau misalkan aku bisa rangkum itu jadi satu alasan adalah konsistensi sih. Aku rasa itu suatu hal yang sebenarnya basic banget tapi mahal banget ya gitu. Kayak apa yang dia katakan dia lakukan, that's it gitu. Dan kenapa susah banget sih bagi orang untuk melakukan itu, konsistensi, maksudnya ya nggak sih, kayak lo ngomong pria-pria di luar sana, kayak, lo ngomong apa, lakukanlah apa yang lo ngomongin, udah gitu. Maksudnya itu sesuatu yang sangat simpel, sangat basic, tapi entah kenapa kok susah dicari gitu loh gitu. Jadi apa ya, itu sih nomor satu, konsistensi. Dan juga apa ya basically sih kalau bisa ngerasain seberapa dalam seseorang itu mencintai kita, kita bakalan yakin sih. Setuju. Oke, next. So sweet. Itu kayak hal tersweet yang aku ngomongin buat kamu. Iya, gue gemas loh. Langsung. Halo orang di rumah. Foto terakhir. Ini adalah family in the time of pandemic. Ini family ini aku judulin Family Portrait 2020. Jadi ini waktu masih pertama nih, masih 3 bulan pertama pandemi kayaknya. Jadi mau ngapain ya gitu, kayak pertama-pertama kan justru banyak kayak yang kita bikin ini yuk gitu. Waktu itu aku sempat bikin video make up lah, video masak lah, apalah kayak udah iseng-iseng yang sebelumnya aku juga nggak pernah bikin gitu. Terus akhirnya kepikiran buat bikin ini yuk, family portrait pakai masker kayaknya lucu gitu. Terus itu juga si Zalina kayak 1 detik itu adalah sebuah split second sebelum kemana-mana ya. Sebelum susah sih ditarik, foto alhamdulillah sukses 1 detik itu di lucu banget pekarangan kita. Gemas. Oke. Raisa, kita ngomongin soal karir sekarang. Yes, boleh. Waktu itu Raisa apa awal memutuskan gue mau berkarya di industri musik? Dan sebenarnya dulu tuh cita-citanya emang udah mau jadi penyanyi dari kecil atau gimana? I wanna be a singer, tapi aku nggak kepikiran I wanna be a star. Gitu. I wanna be celebrity, apa-apa. Nggak pernah kepikiran sisi itunya dari sebuah penyanyi gitu. Jadi yang dipikirin tuh pengen punya album, pengen nyanyi di atas panggung, kayak gitu. Jadi pas akhirnya aku bener-bener gue komit, gue terjun ke dunia ini.
Itu teman-teman sama keluarga-keluarga yang nggak immediate ya, yang keluarga ring 2-nya lah itu kayak oh ya ini oke gitu ya bisa ya nyanyi di depan orang kayak gitu-gitu. Oh ya gitu. Waktu Raisa masuk ke industri musik, dunia digital kan belum seperti sekarang. Jadi waktu itu apa prosesnya untuk kayak memperkenalkan karyanya Raisa di zaman dulu yang belum digital, belum gimana-gimana, sama perbedaannya sama sekarang yang kita very digital native gitu. Kalau dulu sih aku tuh pas kita keluar dengan Serba Salah itu tuh YouTube juga kita masih coba-coba ya. Jadi pada saat itu aku nge-launch emang di YouTube, ada video klip sama waktu itu kita bikin unplug session gitu. Jadi aku sama produser-produser aku main di rumahnya Asta tuh. Terus kita up juga di YouTube dan yang anehnya adalah malah video itu yang dapat lebih banyak perhatian gitu. Jadi emang dari dulu tuh orang tuh kalau di digital emang lebih suka sesuatu yang raw, sesuatu yang emang asli, yang nggak dipoles lah gitu. Nah jadi aku ngerasa karya-karyaku waktu itu lumayan berkembang bersama popularitasnya YouTube di sini juga gitu. Jadi alhamdulillah cukup beruntung di era itu gitu. Cuma dulu ya cara-cara konvensional gitu harus ya promo di TV, di radio dan lain-lain gitu. Which yang sekarang juga masih dilakukan. Cuma yang sekarang kan bisa banyak di digital lebih fokusnya lebih banyak di digital. Terus juga dengan sedikit effort mungkin reach-nya bisa lebih sedikit effort lebih banyak reach-nya. Kalau dulu kayak lebih banyak effortnya, reach-nya ya seadanya aja gitu. Nah Raisa kan karyanya Raisa selalu menyentuh banyak hati ya. Apa sih fondasi yang paling penting yang ditanamkan untuk semua karya-karya Raisa? Ya kejujuran aja sih sebenarnya. Karena aku ngerasa nih terutama lagu-lagu aku kan sering banyak tentang patah hati, tentang jatuh cinta, kayak semua orang tuh patah hatinya gitu-gitu aja. Semua orang jatuh cintanya gitu-gitu aja. Cuma semua punya kesamaannya ya. Semua punya ada kesamaannya gitu. Dan aku juga kayak misalkan waktu itu aku lagi patah hati gitu, aku dengerin Adele. Adele juga gitu kalau patah hati gitu kan. Jadi kayak aku berusaha mengimplementasikan perasaan yang sama itu gitu, kayak aku pengen orang kalau denger lagu-lagu aku, oh ya ampun Raisa juga kalau patah hati gitu ya, gue juga nih gitu. Jadi relatable ya. Relatable itu salah satu faktor yang penting sih di branding aku dan juga di lagu-lagu aku gitu. Gimana orang bisa ngerasa ya emang aku lagi ngomong sama mereka gitu. Dan juga aku rasa kalau misalkan karyanya jujur sih pasti orang pasti bisa dengerinnya pakai hati juga sih gitu. Jadi aku nggak berusaha kayak pokoknya yang gue nulis ini deh biar ini jadi hits gitu. Gue nulis ini deh biar ini jadi nomor 1 gitu. Orang nih sukanya yang kayak gini gitu. Ada kalanya kita kepikiran kayak gitu, tapi itu jarang menjadi formula aku untuk bikin satu karya sih gitu. Karena pada akhirnya aku nanti nyanyiin di atas panggungnya nggak senang, promonya nggak senang, sedangkan itu kan bagian yang capeknya kan gitu. Betul. Jadi kalau misalkan capek terus nggak senang, ya ngapain gitu. Jadi jujur ya. Kejujuran. Gitu. Ngomongnya soal independen tadi, kan Raisa tumbuh berkembang bersama label besar ya. Apa yang membuat Raisa waktu itu yakin, aku mau bikin label musik sendiri, akhirnya ada Juni Records dan akhirnya sekarang berkembang jadi manajemen, jadi segala macamnya. Apa yang waktu itu bikin this is the time, apa yang memberanikan Raisa untuk bikin label sendiri? Jadi awalnya pun aku udah joint venture. Jadi pada saat itu aku bikin satu label Fana gitu bersama investor untuk joint venture dengan labelku pada saat itu gitu. Jadi dari awal pun aku udah sedikit punya kendali sama musik aku tuh mau diapain gitu. Jadi aku nggak istilah musiknya nggak full sign gitu sama si label itu gitu. Cuma ya alhamdulillah kita sejalan juga sih. Jadi aku nggak pernah ada masalah dengan label itu. Kenapa akhirnya independen adalah karena waktu itu udah mulai ke digital. Jadi aku ngerasa kalau misalnya digital nih resource-nya kita udah punya gitu. Kalau digital nih kita semua jauh bisa lebih ngontrol, bener-bener in our fingertips gitu. Jadi bisa dengan sosial media, bisa dengan ya apalah itulah digital gitu. Jadinya aku ngerasa kayaknya ini waktu yang tepat. Waktu itu aku pertama rilis Jatuh Hati dengan label aku sendiri. Dan aku ngerasa
dunia musik tuh, ekosistem musik tuh gede banget, banyak banget yang bisa dieksplor gitu. Sebelumnya banyak mungkin opportunity-nya. aku ngerasa cuma ya udah gue nyanyi aja deh gitu. Tapi pas udah masuk ada promotor, ada merchandising, ada artist management, ada apa namanya, business development di baliknya apa segala macam gitu. Jadi aku ngerasa aku pengen belajar itu semua dan gimana cara belajarnya ya terjun aja. Betul. Udah. Dari melakukannya langsung ya. Nge-treat musisi wanita tuh sama nggak sih sebenarnya? Generally, jadi wanita tuh memang lebih sulit dari jadi laki-laki kayaknya. Setuju. Kayaknya ya. Iya dong. Karena kita multi peran loh. Kita multi peran banget. Dan yang sulitnya bagi musisi wanita tuh satu yang nggak pernah bisa nggak pernah bisa hilang tuh kenapa ya? Cewek tuh kayak selalu dibanding-bandingkan dan di head to headin dengan cewek-cewek lain gitu. Dan itu selalu dari dulu sampai sekarang tuh selalu terjadi. Dan itu di industri apapun sih. Di industri apapun. Aku punya teori sedikit tentang ini. Menurut aku tuh cewek-cewek tuh subconsciously merasa tempat buat perempuan di on the top itu tuh cuma sedikit. Jadi kayak cuma segelintir wanita yang bisa jadi nomor 1 gitu. Sedangkan sebenarnya siapa aja dan berapa banyak pun cewek bisa aja jadi nomor 1 bareng-bareng gitu. Jadi karena pemikiran yang kayak gitu bikin orang tuh jadi kayak yang ini nomor 1 berarti yang ini nomor 2, yang ini nomor 3 gitu. Padahal ya udah jadi nomor 1 aja bareng-bareng gitu. Setuju. Nah kayak gitu-gitu tuh yang menurut aku agak sulit di mental kita dan juga apa ya nggak enak lah di apa namanya dijalaninnya gitu. Selalu ngebanding-bandingin cewek sama cewek dan kayak seolah-olah kita tuh selalu kompetisi, selalu berantem, terus padahal biasa aja. Terus ya itu dia pas awal-awal tuh mungkin itu yang bakalan kalau misalnya musisi baru mungkin itu yang bakalan berat gitu ya. Terus tapi sisanya sih seru sih karena musik juga selain faktor itu musik juga salah satu tempat yang paling ramah juga sih buat wanita di tempat kerja karena semua kan nggak ada apa ya nggak terlalu gender banget gitu lah kayak itu tergantung musiknya aja gitu nggak perlu ini musik yang nyanyi cewek apa yang nyanyi cowok kayaknya itu sama aja jadi aside from that little negative note ini adalah tempat yang sangat bagus untuk orang kreatif. Tapi aku setuju sih sama teori Raisa karena menurut aku kayaknya kita belum terlalu sering mengkomunikasikan teori itu karena menurut aku kayak harusnya lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang punya privilege, yang punya platform yang bisa terus memberikan message tersebut bahwa hey kita tuh bisa jadi nomor 1 bareng-bareng loh and there's no such thing as negative competition. Iya, benar-benar. Dan ya apa ya sebenarnya misalkan aku bilang, Putri cantik ya gitu. Bukan berarti aku bilang, aku jelek gitu. Enggak kayak cantik, aku cantik, kita semua cantik gitu. By the way ngomongin tadi juga soal dimana komunikasi dan social media jadi platform yang bagus banget untuk kita bisa mengkomunikasikan positive message gitu ya. Aku lagi sering lihat Raisa lagi sering bolak-balik studio. Lagi ada apakah yang baru? Aku sekarang lagi mau bikin album. Setelah album Handmade itu tahun 2016. Akhirnya positifnya dari pandemi juga nih. Karena jadi kan biasanya fokus ya? Bener nulis-nulis atau ke studio tuh kayak diselip-selipin gitu kayak ini ada 1 hari kosong kita di studio gitu. Terus besok ke kota ini studio lagi gitu. Kalau sekarang kita bisa dedicated time buat studio itu seru banget sih. Maksudnya itu juga pengalaman yang baru buat gue untuk waktu itu kemarin kita bikin studio camp 3 minggu. Serunya? Dan teman-teman produser juga kayak wah ini suatu pengalaman yang lumayan gila sih. Kira-kira kapan keluarnya? Bocoran awal tahun depan. Awal tahun depan. Insya Allah. Amin. Nah, aku juga baru tahu kemarin kamu ada surprise collaboration sama Ran, Bara Suara. Dan aku denger lagunya super catchy. Thank you. Ceritanya gimana dibalik surprise collaborationnya dan cerita dibalik kreatif behind that collaboration. Jadi kita collaboration bareng Oppo Reno 4F. Jadi inti dari campaign-nya adalah clearly your expression. Jadi gimana caranya nge-express diri sendiri. Udah gitu lucunya adalah kita tiga-tiganya kan super beda ya. Kayak di dunia nyata Raisa dan Bara Suara tidak mungkin berkolaborasi. Raisa dan Ran tuh kayak mau bikin lagu yang kayak apa sih gitu. Tapi
Pada akhirnya setelah workshop segala macam, kita nemuin satu lagu yang pas, yang fun, terus juga yang liriknya menginspirasi juga. Jadilah lagu Clear Your Expression ini. Dan jadinya magic. Jadinya seru banget. Banget. Ya seru sih karena kita semua juga kan udah kenal dari lama, temen juga. Jadinya pas dan pandemi juga, jadi pas lagi rekaman, pas lagi syuting itu kita benar-benar kayak rumpi banget gitu loh, karena udah lama gak ketemu orang. Gitu, seru banget sih, itu collab yang seru banget. Nah ngomongnya soal pandemi juga, Raisa kan harus cancel konser di GBK yang harusnya terjadi dan seru banget karena akan menjadi musisi wanita pertama. Apa waktu itu yang membuat kayaknya ini harus di cancel deh, dan how do you feel? Sebenarnya aku sangat menghindari kata cancel karena aku merasa ini adalah postpone indefinitely. Ditunda nggak tahu sampai kapan. Perasaannya sih campur aduk ya, dari mulai pertamanya denial, kita pasti bisa kok, ini masih segini bulan lagi pasti bisa, sampai akhirnya udah pasrah gitu ya, karena aku ngerasa mungkin kalau kita lakukan pun itu nggak akan menjadi yang 100% dari kita gitu loh. Betul. Baik dari segi kita maupun di penonton juga nggak akan dapat full enjoyment gitu. Betul. Karena mereka akan harus pakai masker, harus pakai face shield, konser macam apakah itu gitu loh. Terus aku the whole time di atas panggung bakalan mikir, aduh ntar ada yang ini nggak ya, ada yang itu nggak ya gitu. Jadi aku rasa itu kalaupun bisa terjadi itu bakalan menjadi nggak akan menjadi 100%-nya dari kita lah gitu. Jadi dengan sangat berat hati kita harus postpone lagi juga. Kita juga ngerasa kalau kita maksain gitu itu nggak ngasih message yang baik juga ya bagi orang. Jadi kita kayak ngerasa kita kalau misalkan kita mau membawa sekian puluh ribu orang itu ke situ, ya kita harus membawa itu dengan energi yang baik gitu. Dan aku rasa itu it's just not the right time. Semuanya harus nyaman juga. Semoga cepat selesai pandeminya. Amin. Dan semoga kita bisa cepat nonton konser Raisa di GBK. Amin. Karena itu adalah aku merasa ini tuh masih movement kita gitu loh. Jadi bukan cuma aku, pastinya ada banyak banget tim di belakangnya, ada dari koreografer, dancer, panggung, lighting, termasuk kru anak band segala macam, semua tuh punya semangat yang luar biasa banget. Dan kemarin kita juga pas lagi workshop ngomongin kayak, gue tuh udah ngebayangin banget nih sound check di GBK gitu. Bukan nggak ngebayangin manggung di GBK, ngebayangin sound check di GBK gitu. Kayak gimana rasanya satu stadion itu punya kita gitu. Tapi it's nice. Jadi kita masih mempunyai goal lagi buat tahun depan, dan itu masih ada di vision board kita. Jadi itu masih. Insya Allah nanti waktunya lebih pas lagi, lebih baik lagi. Amin. Setelah punya anak dan menjadi seorang istri, ada nggak sih yang berubah di hidup Raisa, atau Raisa tuh jadi lebih apa? Semua berubah. Semua berubah ya. Semua berubah. Jangan punya enggak. Apa yang paling berubah? Apa yang paling berubah Raisa? Yang paling berubah aku jadi jauh lebih sensitif in a good way. I'm much more emotional. Kayak aku misalnya datang ketemu orang, ngobrol, anak 5 menit bisa nangis gue kayak, jangan ketemu gue kalau nggak pengen ngeliat cewek nangis. Kalau Anda nggak nyaman dengan perempuan nangis, jangan ngobrol dengan aku. Sebelumnya aku emang orangnya cukup emosional juga ya, penulis lagu ya. Tapi sekarang jauh lebih emosional lagi, tapi in a good way gitu. Aku jadi jauh bisa ngerasain semua energi yang dekat aku. Surroundings. Terus juga aku jadi, ini sih hal yang terpositifnya dari punya anak tuh, aku ngerasa aku jadi benar-benar tahu betapa berharganya waktu itu. Karena aku ngerasa waktu tuh tadinya fana. Waktu. Kita paling tahu waktu kalau kita lagi ulang tahun. Gue sekarang umur segini, gue sekarang umur segini. Tapi begitu punya anak tuh itu wujudnya waktu. Jadi tadinya dia bayi, dia tiba-tiba bisa ini, tiba-tiba bisa itu. Dia adalah wujud nyatanya waktu gitu. Jadi kayak lo tadinya waktu tuh nggak ada, jadi ada gitu loh. Jadi aku jauh lebih menghargai waktu dan jauh lebih kayak, oh my god, waktu tuh cepet banget. Gimana nih? Nah itu tuh aku nggak kebayang. Iya, itu tuh setelah punya anak, jadi bener-bener
Harus menghargai waktu. Harus menghargai waktu, dan aku juga masih beradaptasi dengan misalnya mood aku yang kayak masih aduh gue nggak pengen ngapa-ngapain, terus kayak istirahat yang nggak berkualitas atau apa kayak gitu tuh. Aku jadi kayak enggak, waktu tuh cepet banget. Ya kalaupun istirahat harus berkualitas. Kalaupun kita apa semua harus berkualitas gitu sih. Jadi semuanya serba maksimal ya. Iya. Parenting versi Raisa seperti apa? Seperti apa ya? Aku sih termasuk yang lumayan santai ya? sih. Dan karena aku orangnya juga cukup introvert, nggak terlalu banyak teman juga. Temennya tuh maksudnya close circle aja. Jadi aku ngerasa anakku nih kayak sahabatku gitu. Jadi aku ngerasa seru gitu, kayak di bawah seru gitu. Sebenarnya kalau misalkan dulu tuh aku mikir aku tuh bukan yang tipe dari dulu pokoknya aku tuh pengen punya anak gini gitu. Aku bukan yang tipe kayak gitu banget ya. Tapi begitu akhirnya punya anak tuh, karena aku dulu takut kayak punya anak ribet deh, kayaknya ntar jadi nggak bisa ini deh. Emang dan itu memang ribet, nggak bisa kesini, nggak bisa gitu, nggak bisa ini gitu. Tapi yang surprisingly adalah you wouldn't mind. Jadi kayak emang ribet, tapi ya udah nggak apa-apa gitu, kayak tetap gue kerjain gitu. Parenting buat aku tuh ya segalanya dibawa seru aja gitu. Dan apa ya, aku juga masih struggling sih dengan mom guilt gitu. Sesuatu yang aku nggak pernah experience sebelumnya, tapi ya sudahlah, semuanya dijalanin aja. Apa impian terbesar untuk seorang anak? Untuk anak Raisa apa impiannya? Ada nggak sih? Ada ekspektasi tertentu kah, atau berharap anak Raisa bisa menjadi apa, atau nanti akan dibebaskan aja? Aku sih cuma pengen satu, aku pengen anakku tuh punya prinsip. Jadi aku rasa kalau selama dia punya prinsip, dia punya dasar yang bagus, terserah mau jadi apa aja, pekerjaannya mau apa, karena toh lo udah punya prinsip gitu loh. Dan itu di semua orang sangat penting, apalagi di cewek gitu ya. Apalagi perempuan tuh penting banget untuk punya prinsip. Tahu when to say no, terus apa ya? Ya gitu sih, kalau misalkan udah punya strong foundation, akarnya kuat, prinsipnya kuat, aku jadi pede gitu loh untuk dia memilih jalannya dia sendiri gitu. Ada nggak sih goal atau impian Raisa yang belum tercapai, yang ingin banget dicapai dekat-dekat ini, atau long term goals? Banyak banget, apa ya? Aku konser GBK. Masih jadi kita tunggu. Goal aku, insya Allah gitu, itu bisa secepat mungkin kita wujudkan. Terus semoga pandemi ini cepat selesai ya. Gimana sih, kayak even sebelum tahun ini pun kita kan udah 2 tahun gitu loh ngerencanain konser itu. You can almost taste it kan udah. Bener. Jadi itu masih jadi goals kita. Terus aku juga aku pengen banget punya international album. Terus aku pengen punya business venture lagi lah. Aku suka beauty, aku suka. Siapa tahu kita bisa bekerja sama. Nanti kita ngobrol ya sis. Abis itu ngobrol ya. Aku suka banget beauty. Terus habis gitu aku suka masak, suka apa macam-macam gitu yang selama ini belum aku explore karena aku sangat fokus di musik. Aku kayaknya tahun ini dan kedepannya mulai pengen merambah ke daerah situ. Oke, semoga semuanya tercapai. Amin. Raisa, last question. Yes. Kan ngobrol sore semaunya ini will forever be di YouTube kan. Apa yang Raisa ingin sampaikan ke Raisa di 5 tahun mendatang? Nanti misalnya Raisa 5 tahun mendatang nonton nih NSS, apa yang mau disampaikan? Apa ya? Takut ya. Takut. Aku orangnya nggak pintar nostalgia. Semoga kamu bisa jadi orang tua yang baik buat Selina. Terus semoga dalam 5 tahun ini kamu udah maksimalin semua waktu yang diberikan Tuhan kepada kamu. Terus semoga konser GBK-nya udah terjadi. Amin. Dan sukses. Amin. Terus semoga dalam 5 tahun ini apa ya, kamu lebih mengenal dirimu sendiri dan menjadi orang yang lebih utuh lagi. Amin. Love you. Loh, bagus dong. Self love. Raisa, di program NSS kali ini kita berkolaborasi sama Oppo. Oppo akan mendonasikan 25 juta
ke pihak yang membantu penanganan COVID-19. Raisa ingin mendonasikan 25 juta kemana? Atau ke pihak apa? Pokoknya ke garda terdepan, garda terdepan COVID-19 yang setiap harinya harus meninggalkan keluarganya untuk mengurus keluarga orang lain yang lebih membutuhkan lagi. Terus pokoknya aku sangat-sangat nggak habis pikir gimana caranya orang bisa sangat-sangat selfless, dan semoga uangnya bisa terpakai dengan baik. Amin. Raisa, thank you so much udah mampir ke Ngobrol Sore Semaunya. Seru banget hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore dan bisa dengerin full versionnya di Spotify. Bye bye.